Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama dengan saya Ustazah Maimunatus Syafiqoh, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang dakwah. Pada kesempatan pagi ini, dalam pembelajaran materi dakwah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yakni 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, dalil, dan perlunya melakukan dakwah. Kemudian yang kedua, harus mampu menganalisis kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 125 dan Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kemudian tujuan yang ketiga, yakni peserta didik harus mampu menjelaskan tujuan, macam, maupun metode dalam berdakwah. Yang keempat, diharap peserta didik mampu menerapkan ketentuan dakwah dengan baik. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan dakwah melalui berbagai konten. Dan yang terakhir, peserta didik diharap mampu membiasakan sikap menebar Islam yang rahmatan lil alamin sebagai penerapan daripada dakwah. Dalam memahami dakwah, kita harus tahu apa definisi dari dakwah sendiri, kenapa kita harus memahami dakwah, dan juga dalil tentang dakwah. Adapun definisi terkait dakwah, yakni kata dakwah ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak atau memanggil. Kemudian dilihat dari segi istilahnya, dakwah itu memiliki pengertian upaya mengajak kepada orang lain ke jalan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan dalil perintah tentang melakukan dakwah, yakni ada pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian pada Quran Surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Analisis dari ayat tersebut, ya, muncullah adab atau etika dalam berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah, kita harus menggunakan qaulan ma'rufah, yakni pembicaraan yang bermanfaat. Kemudian qaulan karimah juga harus disampaikan dengan melalui pembicaraan yang terpuji. Selain itu juga harus qaulan mansyura, yakni menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Adapun tujuan dan sasaran dakwah, yakni beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, ya, sehingga dengan adanya dakwah ini tidak terjadi syirik, menyekutukan Allah. Kemudian menjadikan seluruh aktivitas dakwah ini hanya semata karena Allah. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu mengerjakan amal soleh melalui dakwah ini, ya, yakni selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir, dengan adanya dakwah ini memiliki tujuan berakhlak mulia, ya. Jadi kita harus memiliki akhlak mulia sebagai mana akhlaknya Rasulullah. Adapun sasaran utama yang harus dicapai melalui dakwah ini adalah mengajak masyarakat untuk lebih baik, ya, dari sisi agamanya. Selanjutnya membahas tentang macam-macam dakwah. Ada berapa sih macamnya dakwah itu? Ya, dakwah itu bisa disampaikan, satu, bisa menggunakan lisan, ya. Kemudian dari lisan ini bisa melalui ceramah, diskusi,
khutbah, dan lain sebagainya. Ada juga dengan bilhal ya, dengan langsung dakwah melalui tindakan. Dan yang ketiga bisa dengan bil kolam, melalui tulisan, ya, baik itu berupa majalah, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan metode dalam berdakwah ini yang pertama harus disampaikan dengan bil hikmah, ya, dengan bijaksana. Kemudian bil mau'idotil hasanah. Jadi harus disampaikan dengan yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik, tidak menyakiti dan memaksakan. Kemudian bisa juga disampaikan dengan mujadalah yang baik ya. Jadi diskusi yang baik sehingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik dari hasil diskusi tersebut. Dan yang terakhir, hikmah daripada berdakwah yang pertama, yakni menjadikan syiar terhadap nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, memperkuat dan mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan yang terakhir, menjadikan kehidupan bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat ya. Dan syukron jazilan. Ila liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.